Mengejutkan, bikin gempar. Bukan Shin Tae-yong apalagi Patrick Kluivert. AFF resmi tunjuk pelatih Vietnam Kim Sang-sik untuk tangani ASEAN All-Stars saat hadapi Manchester United di Malaysia. Nah ini nih baru mantap. Kabar sangat baik untuk publik pecinta Garuda. PSSI dikabarkan lobi 2 gelandang keturunan untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya ada Laurin Ulrich. Nah ini baru top. Tak tahan lagi. Yama Carlos tantang Bung Toel duel tinju usai kritik timnas Indonesia U17. Sampai berani sebut Bung Toel begini. Mengejutkan gemparkan publik. Kapten timnas Indonesia Jai Itzes dan Cristiano Ronaldo dilirik klub raksasa Italia. Bakal satu tim? Wah mantap sih ini. Simak kabar menariknya. Mateu Bakker dan Evandra Florasta cadangan. Begini prediksi line-up timnas Indonesia U17 versus Afghanistan di Piala Asia U17 2025. Meski sudah tersingkir, pelatih Afghanistan U17 PD bisa permalukan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, bikin gempar. Bukan Shin Tae-yong apalagi Patrick Kluivert. AFF resmi tunjuk pelatih Vietnam Kim Sang-sik untuk tangani ASEAN All-Stars saat hadapi Manchester United di Malaysia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, ditunjuk sebagai pelatih ASEAN All-Stars jelang duel kontra Manchester United. Seperti diketahui, Man United membuat keputusan yang sangat mengejutkan pada pramusim nanti. Klub asal Inggris tersebut memutuskan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai destinasi tur pramusim mereka. Nantinya, klub besutan Ruben Amorim itu akan singgah ke Malaysia. Mereka akan berhadapan dengan ASEAN All-Stars di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada 28 Mei 2025 mendatang. Nantinya, pemain-pemain terbaik di kawasan ini akan dikumpulkan. Kemungkinan besar, 11 pemain yang berasal dari kawasan ASEAN ini akan turut berpartisipasi saat berhadapan dengan Sang Setan Merah. Kini, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, juga sudah menunjuk satu sosok pelatih untuk menangani tim tersebut. AFF resmi menunjuk pelatih timnas Vietnam, yakni Kim Sang-sik, untuk menangani para pemain berbakat di ASEAN. Hal itu sesuai rilis yang dirilis oleh Federasi ASEAN tersebut. Kendral Hiep Samet yang merupakan Presiden AFF mengatakan bahwa Kim adalah sosok yang cocok untuk menangani tim ini. Hal itu dikarenakan pelatih asal Korea Selatan itu diibaratkan dengan simbol kemajuan serta profesionalisme. Kepemimpinannya dirasa bisa menyatukan para pemain yang berasal dari berbagai negara ini. Pelatih Kim adalah simbol kemajuan dan profesionalisme, kata Hiep Samet dalam keterangan resmi yang diterima media. Kepemimpinannya tidak hanya akan menginspirasi para pemain kami, tetapi juga seluruh generasi sepak bola dan penggemar, jelasnya. Di lain sisi, Hiep Samet juga mengatakan bahwa pertandingan melawan Manchester United adalah kebanggaan bagi orang-orang yang ada di Asia Tenggara. Pasalnya, seluruh dunia akan tertuju pada pertandingan tersebut. Bagaimana tidak, Red Devils adalah salah satu tim terhebat yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, Hiep berharap dengan adanya ini bisa membantu mengenalkan kawasan Asia Tenggara kepada dunia dalam jangkauan yang lebih luas lagi. Pertandingan ini adalah momen kebanggaan bagi wilayah ini. Dan pengingat bahwa sepak bola benar-benar dapat mengangkat kehidupan, pungkasnya. Nah ini nih baru mantap. Kabar sangat baik untuk publik pecinta Garuda. PSSI dikabarkan lobi 2 gelandang keturunan untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya ada Laurin Ulrich. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, PSSI dikabarkan sudah melobi 2 gelandang keturunan. Kabar itu disampaikan akun yang biasa melakukan penelusuran pemain keturunan di luar negeri, Football Indonesia. Timnas Indonesia berpotensi ketambahan pemain keturunan pada Juni 2025. 2 pemain keturunan posisi gelandang sudah dihubungi PSSI. Selanjutnya tinggal menunggu hasil lobi dari PSSI.
tulis Football Indonesia di akun Instagramnya. Tidak diketahui secara pasti siapa dua pemain yang dimaksud di atas. Namun, informasi lain disampaikan ex-pesepak bola Indonesia yang biasa membahas pemain keturunan, Yusa Nugraha. Mantan pemain junior Feyenoord Rotterdam itu mengatakan PSSI sudah menghubungi gelandang VfB Stuttgart 2 yang mentas di Liga 3 Jerman, Laurin Ulrich. Perwakilan PSSI, Fardi Bahdim, sudah melakukan komunikasi dengan ayah dari Laurin Ulrich. Laurin sudah didekati oleh PSSI. PSSI sudah ngobrol dengan ayahnya Laurin. Agen dari PSSI, Fardi Bahdim, sudah menghubungi ayahnya Laurin, kata Yusa Nugraha, mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Dengan Laurin sendiri, PSSI belum melakukan komunikasi karena diminta fokus bersama klubnya, lanjut Yusa Nugraha. Nama Laurin Ulrich mencuat sejak pekan lalu. Akun Football Indonesia jadi yang pertama mengabarkan Laurin Ulrich memiliki darah Indonesia. Pesepak bola 20 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Laurin merupakan pesepak bola dari Jerman yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya. Kakek pihak ayahnya lahir di Surabaya semasa zaman Hindia Belanda, Indonesia. Saat ini Laurin hanya memegang paspor Jerman, tidak ada paspor Indonesia, tulis akun Football Indonesia. Laurin Ulrich saat ini membela klub Liga 3 Jerman, VfB Stuttgart 2. Berperan sebagai playmaker, pesepak bola 20 tahun ini mencetak 3 gol dan 5 assist dari 12 laga Liga 3 Jerman 2024 hingga 2025 bersama sang klub. Terbaru ia mencetak gol via tendangan bebas pada akhir pekan lalu. Sayangnya dalam laga tersebut, VfB Stuttgart 2 kalah 1-2 dari Victoria Köln. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Laurin Ulrich dipromosikan ke tim senior VfB Stuttgart yang eksis di Bundesliga. Bicara bermain bersama tim senior VfB Stuttgart, Laurin Ulrich pernah merasakannya. Ia bermain 5 menit saat VfB Stuttgart kalah 1-2 dari Bayer Leverkusen di pekan ke-15 Bundesliga 2022 hingga 2023. Nah ini baru top. Tak tahan lagi. Yama Carlos tantang Bung Toel duel tinju usai kritik timnas Indonesia U17. Sampai berani sebut Bung Toel begini. Yama Carlos meluapkan kekesalannya kepada Bung Toel. Hal ini terjadi setelah muncul video viral yang menampilkan pengamat sepak bola itu melontarkan kritik pedas terhadap keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dalam video yang dibagikan akun TikTok 444 IDN, Bung Toel menyebut bahwa timnas U17 tidak pantas lolos ke Piala Dunia. Secara sepak bola tidak mengesankan. Secara performa jauhlah. Lolos, tapi tidak pantas, kata Bung Toel. Mendengar pernyataan tersebut, Yama Carlos langsung bereaksi keras. Ia mengecam kritik Toel tersebut yang disampaikan di tengah perjuangan para pemain muda yang telah berjuang mati-matian di Piala Asia U17 2025. Apakah pantas si Toel berbicara seperti itu? Pantas gak mulutnya Toel ngomong seperti itu? Di satu sisi adik-adik kita timnas U17 dan Coach Nova sudah berjuang habis-habisan membuktikan dirinya pantas lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Kalau Toel mengatasnamakan kritik, kami sudah muak dengan mulutmu. Kami sudah muak dengan cibiranmu terhadap timnas Indonesia, ujar Yama Carlos melalui Instagram pribadinya. Dikutip Kamis, 10 April 2025. Yama tak hanya berhenti sampai di situ. Ia juga mengajak Bung Toel bertarung di atas ring tinju, sebagai bentuk tantangan terbuka demi membela harga diri timnas Indonesia U17. Gini deh Toel, saya mewakili supporter timnas Indonesia. Kau cari makan kan? Saya juga cari makan. Kebetulan istri saya juga mau melahirkan. Saya masih butuh tambahan dana. Saya gak munafik. Ayo kita cari makan ala laki-laki. Kita ketemu di tengah. Sesuaikan berat badan, cari sponsor dan promotor. Maikan, tegasnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia U17 berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Kepastian ini diraih setelah kemenangan meyakinkan atas Yaman dengan skor 4-1 dalam lanjutan penyisihan Grup C Piala Asia U17 di Jeddah, Arab Saudi, Senin 7 April 2025. Gol-gol dari Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan brace dari Evandra Florasta memastikan Indonesia memuncaki klasemen dan merebut tiket ke perempat final sekaligus mengamankan satu slot ke Piala Dunia. Mengejutkan, gemparkan publik.
Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes dan Cristiano Ronaldo dilirik klub raksasa Italia. Bakal satu tim? Wah mantap sih ini. Simak kabar menariknya. Rumor yang menyebut Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes hingga Cristiano Ronaldo bakal digait Inter Milan telah menyita perhatian publik. Lantas benarkah mereka bakal satu tim? Dilansir dari channel YouTube S1 Master Goal, Cristiano Ronaldo, salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa, kembali menjadi sorotan. Itu lantaran muncul spekulasi bahwa ia berpeluang bergabung dengan Inter Milan untuk tampil di Piala Dunia antar klub pada tahun 2025 ini. Yap, meski masih bermain untuk Al Nassr FC di Liga Arab Saudi, rumor mengenai kembalinya CR7 ke Eropa semakin kuat setelah Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan transfer kejutan ini. Meski usianya sudah menginjak 40 tahun, namun Cristiano Ronaldo tetap menunjukkan ketajaman dan keinginannya untuk bersaing di level tertinggi. Nah, jika transfer ini terjadi, akan menjadi salah satu kepindahan terbesar dalam sejarah sepak bola modern, mengingat statusnya sebagai ikon global dan pemenang 5 Ballon d'Or. Kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi Inter Milan dalam upaya mereka menjuarai turnamen elit antar klub dunia yang akan digelar di Amerika Serikat pada Juni-Juli tahun 2025. Inter Milan yang lolos ke Piala Dunia antar klub sebagai juara Liga Champions 2023-24 berambisi untuk memenangkan turnamen tersebut. Dengan format baru yang diikuti oleh 32 tim, kompetisi ini menjadi lebih kompetitif dibandingkan edisi sebelumnya. Oleh karena itu, Inter Milan memastikan mereka memiliki skuad terbaik dengan mengincar Ronaldo sebagai senjata utama di lini depan. Manajemen Inter melihat bahwa pengalaman dan mental juara yang dimiliki Ronaldo akan sangat berguna untuk menghadapi klub-klub besar, seperti Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich dan Flamengo yang juga akan berlaga di turnamen ini. Ronaldo dikenal sebagai pemain yang kerap tampil luar biasa dalam pertandingan-pertandingan besar, terutama di ajang seperti Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Menurut laporan media Italia, Inter Milan telah melakukan komunikasi awal dengan perwakilan CR7. Mereka ingin mengetahui apakah sang mega bintang tertarik untuk kembali ke Eropa dan apakah ada kemungkinan untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum turnamen dimulai. Meski Ronaldo masih terikat kontrak dengan Al Nassr hingga 2025, ada spekulasi bahwa ia mungkin tertarik untuk mencari tantangan baru di kompetisi yang lebih kompetitif. Dalam beberapa wawancara terakhir, Ronaldo juga sempat menyatakan bahwa ia masih ingin bermain di level tertinggi selama fisiknya memungkinkan. Dengan demikian, tawaran dari Inter Milan bisa menjadi kesempatan baginya untuk kembali ke Eropa dan menambah koleksi trofinya di panggung dunia. Salah satu kendala utama dalam kepindahan Ronaldo ke Inter Milan adalah besarnya gaji yang ia terima di Al Nassr. Saat ini ia mendapatkan bayaran lebih dari 200 juta euro per tahun yang menjadikannya salah satu atlet dengan gaji tertinggi di dunia. Inter Milan tentu tidak bisa menyamai angka tersebut, tetapi mereka bisa menawarkan kontrak jangka pendek dengan bonus besar berdasarkan performa dan pencapaian di Piala Dunia antar klub. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Inter siap memberikan gaji sebesar 15-20 juta euro selama 6 bulan, ditambah dengan bonus tambahan jika mereka berhasil menjuarai turnamen. Di sisi lain, Al Nassr tentu tidak ingin kehilangan pemain bintang mereka begitu saja. Sejak bergabung dengan klub Arab Saudi tersebut, Ronaldo telah menjadi pusat proyek ambisius mereka. Baik dari segi olahraga maupun pemasaran, kehadirannya telah meningkatkan daya tarik Liga Pro Saudi dan mendatangkan sponsor global. Namun jika Ronaldo meminta transfer atau meminta cuti sementara untuk bermain di Eropa, Al Nassr mungkin akan mempertimbangkan opsi meminjamkannya selama 6 bulan. Ini bisa menjadi solusi bagi kedua belah pihak, di mana Ronaldo bisa kembali ke kompetisi Eropa dan Al Nassr tetap memiliki hak penuh atas kontraknya setelah Piala Dunia antar klub berakhir. Jika transfer ini terjadi, Ronaldo kemungkinan akan bermain sebagai penyerang tengah dalam skema taktik Simone Inzaghi. Dengan formasi 3-5-2 yang diterapkan Inter, ia bisa berduet dengan Lautaro Martinez atau Marcus Thuram di lini depan. Kemampuannya dalam penyelesaian akhir, duel udara serta pengalaman dalam pertandingan besar akan menjadi senjata ampuh bagi Inter. Selain itu, ia juga bisa membantu para pemain muda Inter mengembangkan mental juara, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kompetisi sekelas Piala Dunia antar klub. Lantas, apakah Ronaldo benar-benar akan mengenakan seragam Inter Milan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Sebagai informasi, Inter Milan juga dikabarkan tengah mengincar kapten timnas Indonesia, Jai Itzes. Jika itu jadi kenyataan, maka sang kapten timnas Indonesia,
Jay Itzes berpeluang besar menimba ilmu secara langsung dari sang legenda sepak bola dunia tersebut. Mateu Bakker dan Evandra Florasta cadangan. Begini prediksi line-up Timnas Indonesia U17 versus Afghanistan di Piala Asia U17 2025. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, berpotensi mencadangkan banyak pemain pentingnya, seperti Mateu Bakker dan Evandra Florasta, saat menghadapi Afghanistan. Skuad Garuda Asia akan melaksanakan laga terakhir di fase grup Piala Asia U17 2025, namun itu tidak lagi penting. Sebab, Timnas Indonesia U17 sudah dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 seiring dengan 2 kemenangan di laga terdahulu. Tim asuhan Nova Arianto sukses mengejutkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada pertandingan pembuka grup C Piala Asia U17 2025. Kemudian, mereka mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 pada pertandingan kedua yang memastikan kelolosan ke perempat final Piala Asia U17 2025. Tak hanya melenggang ke perempat final, Timnas Indonesia U17 juga memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto telah memastikan bahwa dirinya akan melakukan rotasi dalam pertandingan terakhir dengan menurunkan pemain yang belum dicoba. Yang pasti kita akan coba semua pemain yang belum tampil dalam 2 laga sebelumnya. Ada beberapa pemain yang akan coba kita tampil. Kita akan coba lihat situasinya, kata Nova, sebagaimana pernyataannya setelah kemenangan atas Yaman. Sejumlah pemain inti, seperti Mateu Bakker, Evandra Florasta, dan Zahabi Goli pun sangat mungkin untuk dicadangkan. Kehadiran ketiganya akan lebih dibutuhkan dalam pertandingan di perempat final Piala Asia U17 2025 nanti ketimbang melawan Afghanistan nanti. Terlebih, dengan kemenangan atas Yaman dan Korea Selatan, maka Timnas Indonesia U17 sudah dipastikan menjadi juara grup C, tinggal menunggu runner-up grup D. Oleh karena itu, dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah pada Jumat, 11 April 2025, dini hari WIB, Nova Arianto kemungkinan akan melakukan perombakan besar-besaran di starting line-up-nya. Penjaga gawang akan diperebutkan oleh Randy Razzaku dan Raka Shafaka selagi Ida Bagus Cahya kemungkinan besar akan menjadi starter. Sama seperti Bakker, Putu Panji pun bisa dicadangkan, dan para pemain yang belum memiliki caps, seperti Putu Ekayana dan Faris Nurhidayat berpeluang lakukan debutnya. Ketiadaan Evandra Florasta bisa digantikan oleh Ilham Romadona, sedangkan Dava Zaidan kemungkinan akan menggantikan Fabio Ascairawan. Meski sudah tersingkir, pelatih Afghanistan U17 PD bisa permalukan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Pelatih Timnas Afghanistan U17, Elias Manouher, mengakui laga melawan Timnas Indonesia U17 akan berjalan sulit. Namun begitu, ia percaya anak asuhnya bisa membuat kejutan di laga penutup grup C Piala Asia U17 2025 itu. Duel Afghanistan U17 versus Timnas Indonesia U17 akan digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jumat 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Bisa dibilang, laga ini hanya sekadar formalitas belaka. Perempat final. Sebab, Timnas Indonesia U17 sudah memastikan langkahnya ke perempat final usai meraup kemenangan melawan Timnas Korea Selatan U17 dan Timnas Yaman U17. Sebaliknya, Afghanistan U17 sudah dipastikan angkat koper karena menelan 2 kekalahan. Meski sudah tersingkir, bukan berarti menyurutkan antusiasme Afghanistan U17. Manoucher menegaskan anak asuhnya bakal tampil habis-habisan demi meraih kemenangan atas Timnas Indonesia U17. Mungkin akan sulit, tapi setelah menganalisis pertandingan-pertandingan sebelumnya dari Indonesia, saya pikir peluang kami masih ada, kata Manoucher, dilansir dari laman resmi AFC, Kamis, 10 April 2025. Mereka jelas tim yang bagus, tapi kami akan bertarung habis-habisan, sambungnya. Rotasi. Sementara, Timnas Indonesia U17 akan melakukan rotasi pemain pada laga tersebut. Pelatih Nova Arianto ingin memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang sama sekali belum mencatatkan menit bermain. Kami akan mencoba memainkan beberapa pemain yang belum tampil, ucap Nova. Ini akan memberi mereka pengalaman dan jam terbang yang sangat penting saat tampil di level internasional, tutupnya. Reaksi kesal pelatih Oxford United usai Ula Romeni cetak gol bunuh diri di Liga Inggris. Itulah kekecewaan sebenarnya. Pelatih Oxford United,
Gary Rowett kecewa usai Ulla Romeni dan kawan-kawan takluk 1-3 dari Queen's Park Rangers, KPR. Terlebih, Ulla Romeni melakukan blunder dalam lanjutan Championship, kasta kedua Liga Inggris, 2024 hingga 2025 di Stadion The Kassam, Kamis 10 April dini hari WIB itu. Oxford United sejatinya memulai pertandingan dengan semangat membara usai kemenangan 1-0 atas klub papan atas Sheffield United di akhir pekan lalu. Namun, tim berjulukan The Yellows itu gagal membuktikan diri saat melawan The Hawks, hingga akhirnya takluk 1-3 di kandangnya sendiri. Ronnie Edwards membawa KPR unggul pada menit ke-7. Setelah itu, Ulla Romeni kedapatan mencetak gol bunuh diri 3 menit sebelum turun minum. Ulla Romeni langsung ditarik keluar oleh Gary Rowett di awal babak kedua setelah mencetak gol bunuh diri yang membuat timnya tertinggal 2 gol. Oxford United sempat membalas melalui Stan Mills, tetapi The Hawks menutup laga dengan skor 1-3 setelah Yang Min-hyuk mencetak gol di waktu tambahan. Selepas pertandingan, Gary Rowett meluapkan rasa kekecewaannya terhadap anak asuhnya yang bermain buruk terutama di babak pertama. Pelatih Oxford United itu menyayangkan timnya kebobolan secara cuma-cuma termasuk gol bunuh diri yang dilakukan striker timnas Indonesia, Ulla Romeni. Dengan penampilan yang kami tampilkan pada hari Sabtu, yang tidak bisa Anda lakukan hanyalah tampil buruk selama mungkin 30 menit, menurut saya, tetapi sejujurnya kami kebobolan 2 gol cuma-cuma, termasuk gol bunuh diri Ulla Romeni, ujar Gary Rowett, dikutip dari Oxford Mail. Itulah kekecewaan sebenarnya. Saya pikir kami tidak menunjukkan energi apapun di babak pertama. Kami tidak menekan dengan intensitas apapun, tambahnya. Saya hanya berpikir kami terlihat kurus kering karena suatu alasan aneh. Dan seperti yang saya katakan, ketika Anda kebobolan seperti itu, 2 gol seharusnya tidak pernah terjadi dan mungkin lebih baik jika itu saja yang saya katakan tentang itu, katanya lagi. Lebih lanjut, Gary Rowett menambahkan bahwa Ulla Romeni dan kolega dinilai tidak memiliki semangat juang yang tinggi dalam laga tersebut. Dia kecewa dengan penampilan anak asuhnya itu yang tidak agresif dan tidak bersemangat seperti yang mereka tunjukkan pada laga sebelumnya. Sehingga, kata Rowett, hal tersebut justru memberikan peluang kepada lawan untuk mencetak gol ke gawang anak asuhnya. Kami bermain seolah-olah kami tidak memiliki semangat yang sama. Entah terkadang energi yang Anda curahkan dalam pertandingan hari Sabtu melawan Sheffield United untuk memenangkan pertandingan. Tetapi seperti yang telah saya katakan sepanjang musim, jika Anda adalah tim yang bagus, Anda harus bangkit lagi dan Anda harus memiliki hasrat untuk bangkit lagi, papar Gary Rowett. Saya tidak mempertanyakan keinginan para pemain. Yang ingin saya katakan adalah bahwa penampilan kami tampak tidak agresif dan tidak bersemangat seperti yang kami tunjukkan pada hari Sabtu, imbuhnya. Kadang-kadang hal itu memberi peluang bagi lawan, tetapi saya telah melihat banyak penampilan seperti itu selama bertahun-tahun, di mana Anda tidak bermain dengan baik selama 30 menit dan skornya masih 0-0, dan kemudian ketika Anda mengubah keadaan, Anda memiliki peluang untuk mengayunkan momentum permainan. Lanjutnya, saya pikir itu kekecewaan. Masuk di babak pertama dan tertinggal 2-0 dalam pertandingan seperti yang kami alami, dengan kedua bola mati dan kedua gol yang sangat mudah. KPR tidak perlu bekerja keras untuk mencetak gol, dan Anda tidak menduga gol kedua akan tercipta dari jarak 1 meter dari garis gawang di tengah gawang, tegas pelatih Oxford United itu. Kekalahan ini membuat Oxford United kini duduk di peringkat ke-18 klasemen sementara kasta kedua Liga Inggris dengan 45 poin. Ulla Romeni dan kawan-kawan hanya berselisih 3 angka dari Cardiff City yang berada di posisi teratas zona degradasi. Karena itu, Oxford United harus segera bangkit. Selanjutnya, tim yang dimiliki pengusaha Indonesia itu akan bertandang ke Stadion Hillsborough untuk berdua Sheffield Wednesday, Sabtu 12 April malam waktu Indonesia Barat.